Sejak dilantik menjadi Wali Kota Depok pada tanggal 17 Februari 2016, Muhammad Idris telah menghantarkan Kota Depok meraih berbagai penghargaan. Selama kurun waktu 4 tahun tersebut, Depok mampu meraih 1 penghargaan tingkat internasional dari Asia Pacific Cities Tobacco Control and NCDs Prevention, 47 penghargaan tingkat nasional, 34 penghargaan tingkat provinsi, dan 10 penghargaan dari lembaga lainnya, seperti dari majalah Tempo, Philip Kotler Center, Sindo Weekly, Koran Sindo, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, Indonesian Institute for Public Governance, dan International Council for Small Business Indonesia. Jika dirata-ratakan, setiap bulannya Kota Depok meraih 2 penghargaan. Salah satu penghargaan yang paling bergengsi adalah Piala Adipura. Pasalnya, sejak dilahirkan Kota Depok pada tahun 1999, baru pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, Depok mampu meraih Piala Adipura, yaitu pada tahun 2017. Dalam bidang transparansi keuangan, Kota Depok mampu mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian selama 9 kali berturut-turut. Raihan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan daerahnya secara baik. Pembangunan alun-alun Kota Depok. Pembangunan alun-alun kota merupakan salah satu realisasi janji kampanye Muhammad Idris. Sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sarana interaksi warga, alun-alun kota yang berada di kawasan GDC memiliki luas 3,6 hektar yang terbagi dalam 3 zona. Pertama, zona interaksi sosial untuk mewadahi kegiatan masyarakat. Kedua, zona budaya dan pendidikan menampilkan nuansa budaya, kesenian, serta sebagai upaya mencerdaskan warganya. Ketiga, zona ekonomi akan dibangun tempat geria pameran makanan dan konsultasi kemasan produk. Pembangunan alun-alun Kota Depok yang ditargetkan rampung pada tahun 2020 mengalami percepatan, sehingga pada akhir tahun 2019 pembangunan tersebut telah rampung pengerjaannya, serta dapat langsung digunakan oleh warga masyarakat Kota Depok di awal tahun 2020. Sebagai ruang terbuka hijau yang memiliki banyak fungsi, alun-alun Kota Depok memiliki fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti tempat pertunjukan seni dan budaya, trek sepeda BMX atau skateboard, geria pamer, menara pandang, lapangan basket, wahana wall climbing, lapangan futsal, musola, toilet nyaman, pojok anak, taman lansia, co-working space, serta area parkir. Pembangunan Taman Terpadu. Sebagai salah satu bentuk kepedulian Muhammad Idris terhadap ruang terbuka hijau, sampai akhir 2019, pemerintah Kota Depok telah membangun 42 taman kelurahan terpadu dengan total luas 130.322 meter persegi. 21 taman lainnya dalam tahap pembangunan di tahun 2020 dan 2021. Sehingga ke depan, 63 kelurahan memiliki 1 taman terpadu bagi warganya. Selain taman kelurahan terpadu, Pemkot Depok pun telah merampungkan 17 taman jalur dengan total luas 57.596 meter persegi, 10 taman pulau jalan dengan total luas 1.500 meter persegi, 118 taman RT RW dengan total luasan 6.140 meter persegi, 1 kebun botani dengan luas 2.000 meter persegi, serta 1 taman hutan raya dengan total luas 71.559 meter persegi. Pembangunan di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Idris telah memberikan sejumlah bantuan kepada 27.538 siswa-siswi tingkat SDMI, 10.496 siswa-siswi tingkat SMP MTS, 1.610 siswa-siswi tingkat SMA, SMK, MA, 5.945 guru swasta TK PAUD, 504 guru swasta PKBM, 97 guru swasta SLB, 3.491 guru swasta SDMI,
2.892 guru swasta SMP MTS, 1.621 guru honorer SD, dan 216 guru honorer SMP. Selain memberikan bantuan kepada siswa miskin dan para guru, periode kepemimpinan Muhammad Idris pun telah membangun sebanyak 40 ruang kelas sekolah dasar, 3 kelas baru SMP, renovasi 19 sekolah SD, renovasi 12 SMP negeri, pembangunan SMPN baru, serta membangun gedung PGRI Kota Depok dan gedung Pramuka sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Pembangunan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, janji Wali Kota Depok difokuskan pada pertama, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Timur. Untuk membangun RSUD Wilayah Timur, Pemkot Depok telah membeli lahan di daerah Tapos, merampungkan DED atau Design Engineering detailnya di tahun 2019, serta mulai melakukan pembangunan di tahun 2020. Kedua, pelayanan puskesmas rawat inap 24 jam di setiap kecamatan. Selain fokus terhadap 2 prioritas pembangunan di bidang kesehatan, Pemkot Depok telah berhasil membangun gedung baru RSUD Sawangan serta 8 gedung puskesmas baru. Puskesmas Cilodong, Puskesmas Harjamukti, Puskesmas Mampang, Puskesmas Ratu Jaya, Puskesmas Pondok Sukmajaya, Puskesmas Kedaung, Puskesmas Rangkapan Jaya, dan Puskesmas Pasir Putih. Selain itu, sebanyak 20 puskesmas lainnya telah dilakukan renovasi. Revitalisasi pasar tradisional dan penyediaan 1.000 kios atau LOS UMKM. Selama 4 tahun memimpin, Muhammad Idris telah merevitalisasi 5 pasar yang ada di Kota Depok, pembangunan 1 pasar baru, serta menyediakan 1.000 LOS atau kios bagi UMKM. Renovasi stadion. Pertama, Stadion Merpati. Sejak dibangunnya Stadion Merpati, baru pada masa pemerintahan Muhammad Idris, stadion ini mendapatkan perhatian yang serius serta mengalami renovasi yang signifikan. Secara umum, stadion ini mampu menampung 3.000 penonton. Kedua, Stadion Mahakam. Berkat lobi Muhammad Idris ke Pemprov Jawa Barat, akhirnya renovasi Stadion Mahakam dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2018. Peningkatan insentif RT, RW, dan LPM. Pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, setiap tahunnya pemerintah Kota Depok telah menyalurkan dana insentif kepada 5.223 orang ketua RT, 908 orang ketua RW, dan 63 LPM di setiap kelurahan. Pemberian dana insentif bagi pembimbing rohani. Jumlah pembimbing rohani yang diberi insentif adalah sebanyak 200 orang yang terdiri dari pembimbing agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Peningkatan dana operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu. Guna meningkatkan kinerja para kader Posyandu dan Posbindu, pemerintah Kota Depok telah menyalurkan insentif kepada 10.200 kader Posyandu dan 3.720 kader Posbindu. Pembangunan sentra industri kreatif. Dalam rangka mendorong ekonomi kreatif dan wirausahawan mandiri, pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, pemerintah Kota Depok telah mencanangkan program pembangunan sentra industri kreatif berupa balai kreatif, rumah kemasan, dan geria pamer. Pembangunan sentra industri kreatif tersebut telah dibangun di kawasan alun-alun Kota Depok. Selain sentra industri kreatif, pada masa kepemimpinan Muhammad Idris, Pemkot Depok telah membangun gedung Dekranasda dan mengoptimalkan geria pamer UMKM yang berada di ITC Depok sebagai geria pamer. Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya dan Kreatif.
Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya dan Kreatif yang diberi nama Padepokan telah dibangun di kawasan alun-alun Kota Depok. Sarana tersebut diperuntukkan bagi warga masyarakat Kota Depok untuk menampilkan pertunjukan seni dan budaya. Selain Padepokan, Pemkot Depok telah merenovasi Balai Rakyat Beji, Balai Rakyat Depok 2, Balai Rakyat Mekarsari, dan Gedung Serbaguna Kelurahan Depok Jaya yang dapat digunakan oleh masyarakat.